Halo gengs, ketemu lagi. Aku baru pulang ini loh geng. Kalian udah lihat kan apa yang aku lakukan beberapa waktu lalu, dimana aku sedang mendaki. Jadi di sini geng, dalam hal mendaki ini aku banyak mendapatkan sesuatu hal yang membuat terkadang aku itu menjadi bingung, terkadang aku itu menjadi buram banget. Kita benerin ya geng. Jadi geng, selama aku mendaki, kalian tahu kan aku mendaki itu adalah bagian dari diriku juga. Kalau dibilang hobi juga aku nggak tahu sih, tapi ya memang inilah yang aku lakukan loh. Di saat aku dengan diriku, aku punya hobi untuk mendaki, aku punya kebiasaan mendaki, aku punya kesukaanku dengan yang namanya alam bebas loh geng. Di sini kalau dibilang pencinta alam juga bukan sih, aku cuma menyebut diriku sebagai penikmat alam loh geng. Makanya aku itu biasa suka kalau ada ngajakin kita camp, ya is oke, kita camp, kita berangkat mau ke bukit, mau ke pantai, kemana, yang penting kita menikmati malam kita. Di saat itu kita menikmati malam dengan alam. Jadi geng, di sini ada beberapa hal yang terkadang sih membuat aku itu kecewa tuh enggak sih, cuma terkadang ini membuat aku berpikir juga ya. Aku pernah ketemu orang geng. Dia ini adalah seseorang yang punya organisasi. Dia merasa keren dengan dia. Ya, aku akui dia itu keren. Karena dia benar-benar seorang pendaki tulen. Benar-benar seorang pendaki. Lalu aku pernah ketemu dia. Dan kita kenal di suatu saat, di suatu tempat. Kebetulan aku punya teman dan dia juga punya teman yang sama. Dan lalu keseringan ketemu, lalu kita ngobrol, dan dia lihat postingan aku sih saat kita berteman dengan di sosmed ya, di Instagram. Dia lihat postingan aku, kok suka mendaki, dia bilang. Lalu dia bilang, aku punya organisasi loh, aku dulu adalah seorang yang berorganisasi, dia bilang. It's okay. Aku sih enggak, ya cuma ya kita sama menyukai alam, gue bilang. Dan di saat dia tahu geng, usia aku itu jauh beda dengan dia loh. Dia merasa dia lebih muda dari aku. Ya, aku akui aku itu lebih tua dari dia ya. Jadi di situ tuh dia bilang, karena dia mengatakan kalau aku itu lebih tua dari dia kan. Dan aku suka dengan alam itu juga tidak dini banget, tidak semenjak SMA ataupun SMP ataupun kuliah, enggak. Tapi ya di saat aku udah punya kerja, di saat aku udah berumur gitu. Lalu saat dia tahu usia aku berapa dan lebih tua dari dia cuma bisa tertawa. Dan dia bilang loh geng, postingan gunung terus sih, dia bilang. Ya, it's okay, postingan gunung terus karena memang Instagram aku itu aku memposting tentang banyaknya diriku berada di alam bebas karena aku memang menikmati alam geng. Dan di saat itu dia bilang, kamu menjadi seorang pendaki, kamu itu udah ketuaan, dia bilang. Kamu udah ketuaan. Dia bilang begitu. Ya, aku akui aku telat. Aku sudah menjadi penyuka alam di saat aku sudah berumur. Lalu dia bilang, itu kan tadi kamu tuh menjadi pendaki itu telat, dia bilang. Di saat itu juga aku cuma bisa diam. Entah apa yang ada di benak dia, aku juga gak tahu. Dan aku cuma tahu dia hanyalah
membanggakan tentang dia yang punya organisasi. Oke lah dia bangga gitu dengan diri dia punya organisasi, keren, dan dia penyuka alam juga. Ya kita sih sama, kita penyuka alam kan, tapi kita beda-beda kan. Di saat dia bilang begitu sih aku cuma diam dan aku mikir lagi. Dan saat itu pun aku sempat untuk drop bahwa aku nggak perlu lagi untuk menikmatin alam. Tapi aku mikir lagi loh, di saat itu aku mikir lagi, dia bilang aku telat menjadi seorang pendaki. Dia bilang aku telat, aku tidak mengakui diriku itu adalah sebagai pendaki. Aku cuma mengakui diriku sebagai penikmat alam loh geng. Terserah orang mau bilang aku pendaki, aku pecinta alam, itu tanggapan masing-masing. Aku cuma mengatakan diriku aku menyukai alam dan aku adalah penikmat alam. Makanya aku sering camp kan dengan postingan aku di Instagram. Lalu di saat dia bilang itu aku benar-benar hampir drop. Lalu kepikir lagi. Sempat sih satu malam sih aku nggak bisa tidur. Aku mikirkan kata-kata dia itu. Lalu aku bilang, coba kita bertukar jiwa. Aku mikirkan ya, aku membayangkan kalau aku sedang bertukar jiwa dengan dia adalah diriku dan aku adalah dia. Lalu lantas bagaimana dia menanggapi semuanya? Dan aku yakin dia pasti akan bilang, ini adalah hidup aku, inilah aku, terserah aku mau apa. Dia bilang pasti akan bilang begitu juga aku gitu. Makanya itu geng, di saat aku mulai drop itu, aku mendapat kata-kata begitu. Karena aku juga sambil berdoa juga sih, ada apa. Jadi dari saat itu geng, aku mulai berpikir kembali untuk lebih majunya lagi gitu, bahwa aku gak boleh untuk drop. Bagaimanapun apapun yang dia katakan, itu hanya sebuah perkataan yang hanya membuat aku jatuh, membuat diriku down. Jadi aku terus geng, aku di saat dia bilang begitu, aku cuma besoknya ketemu lagi kita kan. Setelah aku mikir bahwa aku berkata, ada orang menuntut ilmu kan. Dia menuntut ilmu tidak ada batas. Dan ada nenek-nenek yang sudah nenek berusia 60 tahun dia baru kuliah. Iya toh, sama dengan begini. Karena di saat itulah aku mendapat sesuatu hal yang membuat aku itu bisa bangkit lagi dari down itu lagi. Kupikir ini adalah sebuah penghinaan dan ini adalah sebuah bentuk karena dia membanggakan tentang diri dia yang punya organisasi, sedangkan aku tidak punya organisasi. Aku hanya cuma seorang yang suka menyukai alam. Jadi geng, di saat itu aku sih nggak peduli apapun yang dia bilang, apapun yang dia tertawakan. Dan terkadang dia mentertawakan aku, dia bisik-bisik sama teman dia, dan sampai nggak apa-apa lah, it's okay. You adalah kamu, aku adalah I, ya toh. Jadi kamu punya hak, aku punya hak. Begitu yang kupikirkan sih saat itu. Jadi di saat itu pun ternyata dia semakin meremehkan aku sih. Dia semakin meremehkan aku. It's okay, aku nggak peduli, dan aku terus maju, dan aku terus tetap untuk menikmati alam, dan aku tetap camp, aku tetap berangkat. Jadi aku nggak peduli geng dengan apa yang dia bilang. Bagiku, orang yang hanya membanggakan sesuatu yang dia miliki karena dia merasa dia lebih muda, itu salah banget bagiku ya. Karena segala sesuatu halnya itu kita bertumpuk pada perjalanan dengan prosesnya tersendiri. Ada orang kaya dari kecil dan dia terus menjadi kaya. Ada orang kaya di saat dia sudah berumur udah 50 tahun baru dia kaya. Kan sama juga begini. Jadi geng, aku dalam kehidupan aku cuma mikir, dia bolehlah punya organisasi, dia bolehlah membanggakan tentang diri dia, dan dia bolehlah untuk mentertawakan aku. Tapi di sini aku dengan pengalaman aku untuk mendaki, menikmati alam,
Di sini aku banyak banget mendapatkan hal-hal baru, geng. Baik itu teman, baik itu eh, pandangan, baik itu ilmu, baik itu suatu pemikiran, dan banyak banget pemikiran-pemikiran baru yang aku dapatkan. Jadi di sini aku sangat merasa beruntung sih pada diri aku. It's okay, aku gak boleh down. Biarkan dia yang merasa dia lebih hebat, dia lebih keren. Dan aku tetap sih dengan pendirian aku menjalankan kehidupan aku, dan aku tetap untuk mendaki, dan aku tetap meresapi tentang kehidupan alam, dan aku memikirkan segala sesuatu halnya itu untuk kudapatkan ilmunya. Karena ilmu kan tidak hanya dapat kita dari sekolah, dari kita mendaki juga bisa, kita mendapat teman dari pendakian juga bisa, kita duduk merenung di tengah malam di saat kita menikmatin alam, ada teman berkata-kata begini-begini, kita juga dapat ilmu juga loh, geng. Iya toh. Jadi di sini aku cuma meresapi, mengambil hal yang terbaik bagi aku, meskipun dia bilang telat, aku tidak peduli sih. Dan juga, geng, di saat itu bukan dia juga sih, bukan dia saja yang pernah menertawakan aku. Dia bilang aku telat untuk menjadi seorang pendaki. Aku gak peduli sih, meskipun hal ini aku merasa tersudutkan, tapi aku tetap bangkit, aku tetap bangun, dan aku tetap bergerak dengan diriku. Dan aku percaya sih, segala sesuatunya hal itu akan mendatangkan segala kebaikan. Dan aku juga pernah, geng, ketemu orang, dia juga suka mendaki, dan di saat itu dia itu menikah. Lalu dia melihat postingan-postingan aku, lalu dia pernah komen di Instagram aku, lalu juga dia ketemu, dan dia bilang dengan perkataan yang sama, kok keluar terus, kok mendaki terus, udahlah cukup, kamu itu udah tua, dia bilang. Sama kejadian pertama tadi, tapi aku tidak peduli. Oh iya, aku bilang jawabannya, oh iya, udah selesai. Kepengen aku untuk bertanya, oh iya, kenapa kamu bertanya ke ini? Kenapa? Gak perlu kepo kan aku. Jadi jika aku kepo dan aku bertanya lagi, akan memperpanjang masalah baru itu datang lagi loh, geng. Jadi aku menanggapinya itu adalah hal yang hanya bisa aku bawa untuk tersenyum, dan aku ambil hikmahnya, dan biarlah orang berkata apa. Dia bilang aku telat, aku tidak bisa melahirkan banyak hal. Itu yang dia bilang, aku tidak bisa untuk mengembangkan banyak hal karena aku telat untuk menjadi seorang penikmat alam. Ini salah banget kan, geng. Aku telat karena aku tidak bisa melahirkan, dia bilang kan. Melahirkan ilmu, melahirkan apa, melahirkan sesuatu hal yang baru yang bisa dinikmatin. Seseorang yang bisa menikmati hidup dengan dia mengatur kehidupan dia sendiri, dan dia mengalami kehidupan dengan perjalanan hidupnya, dan dia mengikuti alurnya. Dan di saat itu, dengan alurnya itu pun, aku yakin aku sebagai manusia yang mengikuti alur kehidupan aku tersendiri tanpa harus untuk memaksakan, aku bisa melahirkan sesuatu hal banyak. Dan buktinya sampai sekarang aku punya banyak hal yang aku lahirkan, seperti kata-kata, aku berpuisi, aku bikin cerpen, aku bikin kata-kata yang aku ambil dari segi pelajaran juga. Jadi, geng, jika kamu suka mendaki dan kamu sudah berumur, kamu gak perlu untuk sungkan, tetap maju, tetap melangkah, dan tetap kamu berjalan tanpa harus menjadikan diri kamu egois. Kamu tetap berdiri, tetap melakukannya dengan rendah hati dan tersenyum. Biarlah orang berkata apa, kita menjalankannya dengan hikmat, dengan segala hal keyakinan bahwa kita mampu. Jadi aku membuktikan sih, terlepas dari aku membuktikan, aku nggak tahu tanggapan mereka, dan aku nggak pengen untuk ditanggapi oleh mereka lagi. Ya mereka yang mengatakan aku telat lah, mereka bilang udah selesai, kamu udah tua, ngapain lagi kamu mendaki, ngapain lagi kamu mau camp, mendingan kamu di rumah aja. Hal kata-kata ini yang membuat aku down, tapi aku udah tahu jawabannya, dan aku gak pengen untuk down. Bagaimanapun aku tetap untuk melakukan hal seperti ini, dimana
hal kebaikan mengalir dan aku tidak melakukan hal kejahatan, dan aku akan tetap untuk menyukai alam, dan aku tetap untuk mendaki, dan aku tetap untuk pergi-pergi, dan aku gak peduli dengan dia yang telah mengatakan aku telat, aku tidak bisa melahirkan, aku tidak peduli, dan aku yang penting menjalani kehidupan aku adalah untuk aku. Dan terlepas dia menanggapin aku bagaimanapun, itu adalah hak dia juga, dan aku cuma hanya bisa diam, dan aku tidak pengen untuk bertanya ataupun kepo, karena ini hanyalah sebuah masa yang membuat perpanjangan masalah. Jadi geng, dia bilang aku telat dan aku tidak bisa melahirkan. Siapa takut, aku tetap akan berjalan dengan keyakinanku, karena aku percaya Tuhan mengatur segalanya untuk aku. Ini yang membuat aku tetap untuk bisa yakin bahwa aku tetap untuk menikmati alam. Ya udah geng, thank you yang udah nontonnya, thank you, dadah.